Oke, ya kita mulai saja ya untuk perkuliahannya. Jadi selamat datang di mata kuliah pemrograman perangkat bergerak Android ya, semester genap ya 2021-2022. Ya di sini kita masih online ya. Cuman perbedaannya dengan sebelum-sebelumnya kita sekarang jamnya itu sudah normal ya, sesinya. Jadi kalau semester sebelumnya kemarin waktu online itu kan sehari 6 sesi. Jadi range-nya tuh 2 jam ya tiap sesi gitu. Kalau sekarang 3 jam. Terus ngaruhnya apa ya? Jadi kalau misalnya nanti terpaksa materinya belum kelar, ya bisa di extend kan kalau kalau untuk waktunya sendiri kan sebenarnya SKS-nya masih seperti kemarin ya, cuman apa namanya sesinya yang agak dipanjangin jadi kalau molor itu bisa gitu loh. Soalnya kalau dari pengalaman semester kemarin sih sebenarnya kurang ya kalau sesinya dipangkas gitu. Ya, jadi materinya nggak bisa maksimal. Jadi mungkin saya emang agak buru-buru ya kalau semester kemarin waktu online itu. Ya karena bentar lagi sudah ada kuliah sesi berikutnya gitu. Jadi dikejar waktu. Kalau sekarang kan sesinya normal nih, udah kayak dulu. Jadi kalau misalnya molor-molor dikit nggak apa-apa ya gitu. Oke, sebentar kita mulai dari mana ya? Oh ya, saya kasih pengantar dulu ya, PowerPoint. Oke, ini kalau saya saya show gini kelihatan nggak sih? Kelihatan, Pak. Oh ya, kadang-kadang soalnya yang kelihatan tetap yang satunya ya. Jadi saya next 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 gitu nggak ngefek. Oke, jadi ini untuk apa namanya pengantar ya. Hanya di pertemuan pertama saya kasih PowerPoint, sisanya nanti pakai modul ya. Saya sudah bikin modulnya dan saya perbarui tiap semester ya modul ini, modul praktikumnya. Gitu. 100 halaman nih gue. Ini ya ini materinya setiap pertemuan itu satu bab ya. Ada 13 bab ya. Biasanya yang bab 14 soalnya saya kasih materi tambahan ya. Materi tambahan beda-beda sih biasanya tiap semester tergantung apa ya yang lagi ngetren apa sih gitu. Kalau yang sisanya ini sebenarnya saya ngikutin kurikulumnya dari Google ya gitu. Saya ngikutin kurikulum Google itu yang diajarin seperti ini ya. Sama beberapa tambahan itu pengenalan Kotlin ini nggak ada di kurikulumnya Google ya gitu. Sisanya ngikutin dari sana ya supaya standar gitu. Oke, jadi mungkin saya jelasin dulu perkenalan nggak usah lah ya. Oh ya, mungkin langsung ke penilaian ya. Penilaian untuk yang kelas online ini seperti ini ya. Jadi kuis ini ya setiap minggu ada ya. Jadi saya kasih setiap minggu gitu. Nilainya 40% totalnya ya. Totalnya entah nanti jadinya berapa kali, 13 kali atau 14 kali mungkin sekitar itu. Pokoknya nanti dikonvert jadi 40% ya. Gitu. Kemudian TTS dan TAS masing-masing 15%, jadi 30%, dan nanti ada project ya, project akhir itu 30%. Ya, gitu. Ini kalian sifatnya individu ya, kalian diminta untuk bikin aplikasi kecil-kecilan, gitu. Kalau waktu kelas yang dulu, yang masih offline itu sih, ini kelompok ya, project ini kelompok dan bikin aplikasinya skalanya lumayan gede ya, gitu. Tapi karena kalau sekarang ini mau kerja kelompok kan susah ya, jadi saya kasihan kasihan kalian nanti komunikasinya kan agak ribet ya dan bikin aplikasi ini kan juga nggak gampang gitu loh, jadi mending skopnya aja yang saya turunin tapi dikerjakannya individu gitu ya. Oke, kemudian yang perlu disiapkan apa? Oh ini waktu kemarin ini sih masih offline itu ya, sebenarnya ya kemarin ada rencana buat hybrid juga untuk praktikum tapi ternyata untuk yang mata kuliah pilihan belum ya, belum belum hybrid, yang diprioritaskan untuk angkatan baru dulu. Jadi kalau dulu waktu kelas offline itu meskipun di lab itu ada komputer, tapi saya sarankan untuk bawa laptop sendiri dulu sih. Kenapa? Karena Android itu sering update ya SDK-nya ya. Jadi kalau di lab itu kan komputernya dipakai bersama, jadi nggak selalu diupdate terus-terusan itu. Tapi kalau kalian pakai laptop sendiri kan update terus pasti.
Tiap buka itu ada update kan tinggal di update aja gitu. Seperti itu. Tiap buka Android Studio ya. Gitu. Ya, jadi mungkin itu juga jadi catatan nanti apa namanya? Sebulan sekali itu pasti ada update ya. Jadi setiap setiap apa namanya sebulan sekali kalian buka itu pasti nanti disuruh update ya, update SDK atau update Gradle atau macam-macam ya. Pokoknya harus ada yang diupdate gitu. Karena memang sering banget sih diupdate. Ya. Untuk software itu hanya butuh dua sebenarnya ya, Android Studio sama JDK. Ya, JDK harusnya sih sudah pada ini ya, install ya. Ini Java Development Kit ya, Java ya, untuk compile bahasa Java ya. Kan ini juga dipakai di ya mata kuliah PBO ya, pemrograman berorientasi objek kan pakai Java kemarin. Ya, sekarang sudah nggak ada mata kuliahnya, diganti RPL BO ya, pakai Java juga sih ya. Itu. Terus kita bahasanya pakai apa? Oh ya, bahasanya bukan pakai Java tapi pakai Kotlin ya. Terus kenapa pakai JDK juga? Ya karena Java, Kotlin itu ketika dikompil itu outputnya itu berupa Java binary ya. Jadi dieksekusinya tetap pakai Java meskipun codingnya pakai Kotlin ya. Gitu. Kotlin itu kompilernya pakai Java ya. Hanya pas ngetik aja yang berbeda. Gitu. Oke, nah sebelum masuk ke materi teknisnya saya kasih sedikit pengantar dulu ya. Jadi kenapa kok sekarang ini kalau saya bilang apa-apa tuh serba mobile ya. Kalau kalian perhatikan sekarang tuh orang lebih banyak mengakses handphone daripada laptop ya kan. Kalau zaman dulu ya, zaman saya kuliah ya, sekitar tahun 2008 2009 tuh saya masuk kuliah. Itu HP itu kan masih belum belum eranya smartphone ya. Ya ada smartphone tapi zaman Nokia ya. OS-nya namanya Symbian kalau kalian mungkin ingat. Itu tapi nggak secanggih kayak sekarang ya. Fungsinya tetap cuman kayak SMS, telepon, paling bisa diinstal aplikasi game kecil-kecilan itu. Tapi orang nggak ini sih nggak 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 sampai kayak sekarang ya. Orang kalau sekarang kalian lihat ya, kalian jalan-jalan lihat orang dimanapun itu kan pasti pada pegang HP ya. Kalian ke mall gitu misalnya ya, atau ke keramaian gitu lihat orang jualan ya, ketika jualannya tuh nggak ada yang beli, orangnya pasti main HP kan. Semua orang tuh sekarang pegang HP ya, isinya sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri gitu ya kan. Nah itu kan dibandingkan dengan ya mungkin kira-kira 10-15 tahun yang lalu kan nggak kayak gitu ya. Orang jarang pegang HP, meskipun HP udah hampir semua orang pakai HP. Tapi orang nggak segitunya gitu loh sama HP ya, karena memang HP itu isinya cuma buat telepon sama SMS gitu kan. Nggak ada fungsi yang lain ya. Buat internetan nggak bisa ya. Buat browsing ya bisa tapi jelek banget ya. Meskipun udah layarnya berwarna tapi kalau buat buka website itu gambarnya kan bikin sakit mata ya. Belum lagi harga paketnya juga mahal karena hitungannya kan per kilobyte ya. Gitu. Nah, tapi terus kita masuk ke era smartphone dan seterusnya sampai akhirnya ini di 2016 ya. Sebelumnya ini sebelum 2016 tuh orang kebanyakan mengakses Facebook, terus apalagi sosial media apapun itu kan pasti pakai komputer ya. Entah desktop, entah laptop ya kan. Tapi per 2016 itu trennya itu sudah bergeser ya. Orang kebanyakan pakai HP ya untuk mengakses Facebook dan lainnya gitu. Dulu saya pertama kali pakai Facebook itu kan tahun 2008 2009 lah ya, 2008 2009 sekitar itu. Ya kalau buka Facebook ya pakai laptop gitu. Buka laptop, nunggu bootingnya 1 menit, 2 menit itu ya, terus buka browser, buka Facebook ya kan. Baru ada notifikasi, tahu-tahu udah ada notifnya 10, 20 gitu ya. Kalau sekarang kan pakai HP ya, jadi ada notif langsung nongol ya. Ada bunyi ya, apa suaranya itu ya. Langsung nongol, mau buka Facebook juga langsung aja dari HP gitu. Ya kan? Ya itu. Jadi mulai tahun 2016 sampai sekarang itu laptop itu mulai ditinggalkan perlahan-lahan nih. Orang apa namanya? Banyak pakai HP untuk gantiin berbagai macam aktivitas ya. Termasuk kayak main game ya. Main game pun juga sekarang kan kebanyakan orang pakai HP ya daripada pakai apa namanya? Laptop atau desktop ya. Karena di HP juga sekarang kan grafisnya juga udah bagus ya, game-gamenya juga udah keren gitu. Meskipun nggak bisa sekompleks kayak di laptop, tapi udah
kalau cuma cari fun ya, main casual gitu, nggak yang serius-serius amat, itu udah cukup ya gitu. Itulah kenapa ya itu HP itu sekarang ya rame gitu loh, maksudnya banyak yang pakai. Laptop itu udah mulai ditinggalkan kalau nggak kerjaannya yang berat-berat banget ya. Itu dampaknya apa? Dampaknya akhirnya gini, banyak peluang ya kalau kalian mau jadi apa namanya programmer mobile itu ya, peluangnya tuh gede banget ya, permintaannya sangat-sangat banyak, sampai resource-nya nggak ada gitu loh. Orang nyari programmer Android, programmer iOS tuh banyak yang nyari ya, tapi resource-nya nggak ada itu udah hilang itu. Jadi misalnya yang nyari itu ada 100 orang tapi resource-nya cuma ada 10 orang, kan jadi rebutan kan gitu ya, ceritanya gitu. Oke, nah ini mengapa mobile apps? Ya ini, kenapa kok laptop itu mulai ditinggalkan? Ya karena laptop itu kan bentuknya besar ya. Nggak mungkin kalian tenteng-tenteng pergi jalan-jalan kemana gitu, bawa laptop kemana-mana kan nggak mungkin. Ya. Berat ya, kecuali memang mau ngerjain tugas, ya kan? Gitu. Dan yang terakhir nih murah ya, laptop itu kan mahal ya. Laptop itu kalau yang standar sekarang memang lagi mahal kan, lagi naik kan. Saya lihat harga laptop terakhir tuh yang standar tuh ya sekitar 10 jutaan, itu dapatnya yang biasa aja gitu ya. Kalau HP kan 2 juta, 3 juta juga udah lumayan ya gitu. Jadi orang banyak yang pakai ini apa namanya? Sekarang pakai HP ya buat aktivitas sehari-hari. Oke, kemudian kalau ngomongin market share, ini saya lupa saya ganti ya. Ini 2021 sebenarnya ya. 2021, tapi sebenarnya sejak tahun berapa ya, 2018 tuh rasionya juga tetap sekitar ini kok, paling naik 1%, turun 1% ya. Ini perbandingan pengguna Android sama iOS ya gitu. Android itu 84,5% ya orang pakai Android, sedangkan iOS sekitar 14%. Nah sisanya mungkin sekitar 1-2% itu pakai OS yang lain, saya nggak tahu apaan ya. Mungkin ada yang pakai BlackBerry, mungkin masih ada ya kali ya, atau pakai punya Nokia itu ya, apa dulu namanya saya sampai lupa ya. Tapi kalau kita lihat rasionya kurang lebih seperti ini ya. Android itu 84 sekian ya, iOS 14 sekian ya. Ya artinya eh, pengguna Android itu pasarnya gede ya. Gede banget, tapi ya saingannya juga banyak sih ya. Program Android memang lebih banyak ya dibandingin iOS gitu. Oke, nah kalau di compare ya, kan OS yang populer ada dua ini, makanya saya compare dua OS ini gitu loh. Saya nggak compare OS yang lain karena yang pakai hampir nggak ada ya. Oke, kalau apa namanya kelebihan dan kekurangannya dari sisi perangkatnya ya, dari sisi hardware-nya ya, device-nya itu sendiri apa sih gitu loh. Kalau Android itu open source ya, open source. Terus kalau open source kenapa itu? Ya artinya karena source-nya itu bisa dipakai siapapun, maka kita bisa custom ya. Makanya Android itu beda vendor, beda tampilan ya. Jadi kalau ada yang pakai Android-nya Samsung sama Android-nya Xiaomi sama Android-nya Oppo gitu kan beda tampilannya ya kan. Beda karena itu bukan Android yang murni ya, tapi itu Android yang sudah di custom ya. Kok bisa di custom ya? Karena open source. Kalau kalian mau bikin pabrik HP pakai Android terus bikin Android versi kalian juga bisa ya, boleh-boleh aja ya, karena dia open source itu bebas dipakai gitu. Nah kalau berikutnya adalah extra SIM. Sebenarnya iPhone juga ada yang extra SIM sih, cuman jarang ya. Nah cuman yang nggak ada adalah memory card ya. Memory card tuh Android itu sebagian besar punya ya, meskipun beberapa itu nggak ada memory cardnya. Kalau iOS itu dia nggak punya ya, tidak ada memory cardnya. Ini nanti juga ngefek ke programmingnya juga ya. Jadi waktu waktu kita coding kan kita mau nyimpen foto atau mau nyimpen file gitu kan kita harus pilih ya, mau simpen di memory card atau simpan di internal ya gitu. Itu juga ngefek. Terus kalau misalnya ternyata misalnya kita mau simpan file ukuran 10 giga ya, di internal sisanya 7 giga, di memory card 7 giga juga. Nah kan kita harus split ya. Nah itu terus gimana caranya itu ya. Kan secara teknis cukup, tapi bisa nggak kita split? Nah itu kan juga ngefek ya, ada memory card atau enggak. Jadi memang lebih rumit. Justru adanya memory card ini bikin lebih rumit. Kalau iOS kan dia hanya ada internal, jadi
kalau cukup ya disimpan, kalau enggak ya sudah kan gitu. Ya. Kemudian murah ya. Ya ini jelas ya. Murah itu sebenarnya relatif ya. Maksud saya gini, Android itu ada apa namanya? Segmennya ada banyak ya. Mau yang murah ada, yang sedang ada, yang mahal juga ada ya. Android yang harga 20 juta kan juga banyak ya. Samsung yang flagship gitu itu mahal juga ya. Tapi kalau iOS kan hanya ada satu macam ya. Dia nggak bikin kelasnya bervariasi kan enggak ya. Hanya ada satu macam aja, paling beda storage-nya aja. Tapi storage yang paling kecil pun juga sudah mahal ya. Gitu. Nah, kalau iOS itu kelebihannya adalah ini ya, hardware sama software-nya terkontrol gitu. Karena kan pabriknya kan cuma satu ya. Pabriknya juga cuma satu. Ya, Apple itu sendiri ya, iPhone ya. Nggak ada device lain yang pakai iOS kan selain Apple ya gitu. Ini juga sebenarnya ngefek ya. Jadi kalau bikin apa namanya program di iOS itu memang lebih mudah karena hardware-nya kan cuma satu macam, software-nya juga cuma satu macam gitu. Tapi kalau Android itu kan macam-macam ya vendornya gitu loh, dan mungkin di salah satu vendor itu dia nambahkan fitur tertentu yang nggak ada di vendor lain gitu loh. Jadi waktu kita coding kita harus cek dulu ada nggak fitur ini di device ini gitu misalnya. Ini harus dicek. Tapi kalau ini nggak usah dicek, udah standar kok gitu. Terus kemudian ini apa namanya App Store-nya itu lebih ketat ya, lebih ketat gitu. Artinya apa namanya celah kayak malware itu tuh lebih kecil ya peluangnya gitu. Jadi lebih aman. Dan yang ketiga supportnya bagus ya, supportnya lebih bagus gitu. Dukungannya lebih bagus ya karena dia ngurusin itu sendiri kok. Apa namanya ngurusin apa barangnya dia sendiri ya, Apple ya. Apple kan bikin OS sama bikin device ya. Kalau Android kan dia hanya OS doang, device-nya kan yang bikin pabrik lain ya gitu. Kemudian kalau kekurangannya ini lawannya ya, lawannya yang dari ini iOS gitu ya. Kekurangannya Android itu ya lawannya iOS itu. Karena dia itu Play Store-nya itu nggak terkontrol, jadi uh, Play apa namanya memajang aplikasi di Play Store ya, mempublish di Play Store itu sangat-sangat mudah ya. Pengecekannya tuh sangat-sangat minim. Jadi kalian mau bikin aplikasi yang ada malware-nya ya, kalian tanam malware sengaja gitu dipublish di Play Store itu lolosnya itu gampang ya. Itu ya kekurangannya di situ. Terus kemudian UI tidak standar ya karena vendornya macam-macam tadi. Sama terlalu banyak patch ya, dikit-dikit update. Ya, update itu sering ya. Gitu. Ya karena ini ya ada malware ini terus muncul update baru ya. Gitu. Kalau kekurangannya iOS ya lawannya yang Android ya. Ini dari sisi perangkat ya. Mungkin ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya. Langsung aja deh. Oke, seperti yang saya bilang tadi ya, kita itu pakainya bahasanya Kotlin ya. Kalau dulu waktu Android pertama kali berdiri ya dan pertama kali di apa ya, dipublish ya untuk khalayak umum ya. Itu saya belajar Android itu pertama kali tahun 2010 ya. Itu pas dipublish pertama kali versinya itu masih Eclair ya namanya ya, Android E itu ya. Nah, itu pakai bahasanya Java ya. Pakai bahasanya Java. Kenapa kok Java? Ya karena eh, aplikasi apa namanya untuk mobile ya sebelum era smartphone ya, sebelum era Android itu kan dibangun pakai bahasa Java. Ya, pakai bahasa Java namanya J2ME ya, Java 2 Mobile Edition ya. Jadi kalau zaman dulu mungkin kalian pernah pakai HP-HP Nokia itu kan aplikasinya namanya aplikasi Java ya. Gitu. Sebutannya aplikasi Java. Itu kadang-kadang dijual di itu kalau kalian lihat di majalah-majalah itu ada ya jualan konten itu ya bayar berapa 10.000 20.000 nggak tahu kalian masih ngalamin itu nggak lihat di majalah itu kan banyak ya jualan ringtone jualan aplikasi ya tinggal ketik SMS kirim ke mana gitu nanti tiba-tiba dapat aplikasi ya itu aplikasi Java ya dibikin pakai bahasa Java. Nah terus pindah ke era smartphone ya pakainya tetap Java untuk codingnya ya gitu cuman OS-nya yang berbeda OS-nya Android gitu sejarahnya begitu sampai tahun berapa ya sekitar tahun 2017 atau sekitar 18 lah sekitar itu
muncullah bahasa Kotlin, ya. Kotlin. Nah, Kotlin ini dikembangkan oleh JetBrains, ya. JetBrains ini yang bikin IDE, ya, tools untuk bikin program, ya, gitu. Nah, jadi Kotlin ini memang anu sih, apa namanya, ditujukan untuk menggantikan Java ya, kalau saya lihat ya. Saya lihatnya begitu, ya. Nah, Kotlin sendiri itu dia sebenarnya tidak ada compiler khususnya ya. Jadi ketika kalau kita pakai Android Studio, kita compile itu jadinya tetap Java. Ya, binary-nya tuh outputnya Java. Ya, terus ngapain kita harus belajar Kotlin? Kenapa kok nggak pakai Java aja? Karena Kotlin ini ya sisi apa namanya codingnya tuh lebih gampang ya. Jadi kalau kalian bikin aplikasi apa namanya Android ya pakai Java gitu, misalnya butuh 100 baris, nah ketika pakai Kotlin ini mungkin bisa cuman berapa 50 baris mungkin ya. Yang jelas lebih ringkas ya, itu keunggulannya ya. Nah, terus kemudian kalau kalian mau campur juga bisa ya. Jadi ada beberapa file dibikin pakai bahasa Kotlin ya, sebagian file dibikin pakai Java juga bisa ya. Di Android ini bisa ya. Gitu. Karena ada beberapa library mungkin kalau kalian mungkin mau pakai library ngambil dari GitHub gitu ya. Untuk image processing atau untuk AI untuk macam-macam ternyata orangnya bikinnya pakai Java. Nah, itu nggak masalah ya, tetap bisa dipakai. Meskipun kalian bikinnya pakai Kotlin di project kalian ya. Gitu. Jadi itu tentang Kotlin ya. Kemudian dari sisi sintaks itu agak berbeda ya. Kalau Java itu kan sebenarnya mirip kayak C++ dan mirip kayak ya turunan bahasa C yang lain ya. Java itu kan sebenarnya turunan dari bahasa C ya, karena sintaksnya itu sangat-sangat mirip ya. C++ itu juga jelas turunan dari C. Kemudian ada lagi bahasa yang lain PHP itu juga sama ya. Gitu. Itu bahasa-bahasa yang saya bilang bahasa yang jadul ya, bahasa kuno gitu. Sekarang tuh eranya tuh sudah berubah ya. Stylenya tuh agak-agak lain itu ya. Ya kayak Kotlin ini bahasa modern, terus kemudian ada lagi apa? Swift ya. Macam-macam ya, sekarang bahasa pemrograman tuh banyak banget soalnya ya. Tapi stylenya tuh mirip-mirip ya. Gitu. Stylenya mirip-mirip ya kayak Kotlin ini juga termasuk bahasa yang modern. Oke, kemudian di sini mungkin kita langsung praktekin aja. Ini saya compare antara Java dan Kotlin ya. Mungkin kita langsung buka aja di modul ya. Ini panjang sekali soalnya. Woi. Oke, nah nanti kita yang utama pakainya ini ya, modul ini ya, modulnya ini ya. Jadi untuk pertemuan pertama ya hari ini dan minggu depan dan hari ini itu kita belajar tentang Kotlin ya. Kita belum masuk Android ya, kita masih uh, belajar tentang bahasanya itu sendiri gitu. Oke, tadi Kotlin udah saya jelasin ya. Nah, kalau kalian mau coba-coba ya, kalian bisa pakai yang versi online aja ya. Ini alamatnya Kotlin play.kotlinlang ini ya. Ini URL-nya nih huruf H-nya itu hilang ya. Karena saya bikinnya nih dokumennya pakai latex. Ini nggak tahu kok H-nya itu hilang, kayaknya kebaca sebagai sintaks ya. Jadi menghilang begitu saja. Oke, jadi kalau kalian mau nyoba-nyoba bisa ini ya, buka ini play.kotlinlang ya, di play.kotlinlang ini ya, apa ya, .com kali ya. Duh, bukan. Apa sih tadi? ORG, astaga. Nah, ini. Ini kalau mau nyoba-nyoba sintaks bisa di sini ya. Gitu. Nah, ini kalau kalian lihat ini Kotlin dikompilnya pakai Java Virtual Machine ya. Tapi bisa juga pakai yang lain. Nah, kalau untuk Android nanti pakainya JVM ya. Gitu. Nah, sebenarnya secara sintaks itu Kotlin Python itu mirip-mirip ya dibandingin dengan Java ya. Pertama, dia nggak ada titik koma. Ya, bahasa pada umumnya kan dia pakai titik koma seperti ini ya. Kemudian mau print apa lagi ya? Print halo gitu, dikasih titik koma lagi. Kan gini biasanya ya. Kayak C++ Java itu kayak gini.
Tapi kalau Kotlin nggak perlu ya. Gitu, mirip kayak Python ya. Gitu. Cuman bedanya adalah kalau Python itu indentasi itu ngefek ya. Kalau di Java itu enggak ya. Dia pakai modelnya kurung kurawal ini. Kalau di Python itu kan bikin fungsi kan ini pakai titik dua gini kan, terus ini hilang ya kurung kurawalnya kan kayak gini. Kita nggak bisa ini kita mundurin gini nggak bisa ya, error ya kayak gini ya. Tapi kalau di Kotlin itu kita pakai kurung kurawal ya. Nah kalau yang ini dia masih ambil konsep dari C++ sama Java ya, pakai sistem kurung kurawal. Jadi ini mau indentasinya berantakan juga nggak masalah ya, kayak gini juga nggak masalah gitu. Selamat pagi ya, pagi. Gini saya coba run ya. Nah ini keluar ya. Gitu. Ini yang ini print ln itu print terus enter ya. Ada ln-nya. Kalau print biasa tuh ngeprint tapi nggak pakai enter ya. Kalau di Python itu kan print itu kan pasti ada enternya ya. Kecuali kalau kalian mau tambahin argumen di sini n-nya itu mau diganti kayak gini bisa ya. Tapi kalau di Java lagi di Kotlin itu kalau mau print yang pakai enter itu namanya print ln. Nah kayak gini. Nah ini hasilnya ya. Gitu. Ini saya tunjukin bahwa di sini indentasi itu nggak ngefek ya. Mau dibikin berantakan juga boleh, tapi ya janganlah itu. Kita coding kalau bisa yang rapi ya. Seperti ini. Gitu. Nah ini ya. Oh iya kalau kalian coding ini ya harus di dalam fungsi main ya. Jadi harus bikin fungsi namanya main. Ini untuk di sini sih di Kotlin yang ini ya. Tapi kalau di Android nanti nggak pakai ini ya ada caranya sendiri gitu. Ini kalau saya taruh di luar kayaknya nggak bisa deh. Ini coba saya taruh sini ya kan error ya. Kenapa kok error ya? Padahal kalau di Python bisa kan kayak gini nih bisa ya. Di sini boleh. Ya itu karena Python itu sebenarnya bahasa yang tidak strict ya, tidak strict, tidak ada aturannya. Jadi mau asal tulis gitu ya keluar aja outputnya ya, gitu. Nah kalau Kotlin ini dia tuh bahasanya cukup strict ya, karena dia tuh berbasis OOP ya, Object Oriented Programming ya. Meskipun ini stylenya style modern, tapi dia tetap menganut prinsip OOP ya. Kalau Python kan enggak ya, Python itu bukan bahasa OOP ya, bukan bahasa OOP dia, jadi aturannya agak 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 longgar ya, toleransinya sangat tinggi, jadi salah ketik gitu nggak apa-apa ya, nggak ada aturan tertentu harus bikin fungsi ini dulu, harus begini dulu enggak ya. Tapi kalau Kotlin ya gimana pun juga dia tetap bahasa OOP, jadi ada aturan mainnya ya, nggak bisa asal-asalan gini. Jadi nanti kalau di Kotlin lang ini kalian taruh code yang mau kalian pakai di dalam function main ini ya, taruh di dalam sini gitu. Kalau mau bikin fungsi lain gimana ya, bisa aja sih bikin fungsi cetak gitu ya. Terus ini saya pindah ke sini ya, saya copy, terus di sini panggil fungsi cetak. Nah gini misalnya, kok saya save sih, saya run. Nah ini bisa ya. Gitu. Ini kalau mau bikin fungsi caranya gitu ya, nama keywordnya fun. Ya. Fun tuh maksudnya singkatan dari function ya. Kalau Kotlin, kalau Python kan pakainya def ya. Def terus ini terus titik dua gini kan. Ya, kalau di Kotlin makanya fun ya seperti ini. Oke, kita lanjut. Mungkin yang pertama kita ngomongin variabel dulu. Ya, hari ini kita topiknya variabel sama array kayaknya ya. Oke, bikin variabel di Kotlin itu kita harus pakai keyword namanya ini ya, var ya, var atau val ya. Gitu ada dua macam keywordnya. Kalau di Python kan langsung aja ya, A sama dengan 10 kita kan gitu bisa ya. Kalau di sini enggak ya, harus dikasih depannya var gitu ya. Ya, seperti ini. Terus kalau mau di print bisa ya. Nah, ini keluar outputnya 10 gitu ya. Ada lagi yang kedua adalah val ya. Gini. Nah, ini saya print keluar ya. Bedanya apa antara var sama val? Var itu singkatan dari variabel ya. Kalau val itu singkatan dari value. Nah, terus bedanya apa? Bedanya sederhana.
Kalau var itu nilainya bisa berubah, kalau val itu nggak bisa berubah. Ya, ini konstan, ya, bukan konstanta sih, tapi ini variabel yang hanya dideklarasikan sekali gitu ya. Berbeda dengan konstanta, nanti konstanta ada sendiri, ya, gitu. Nanti saya jelasin bedanya. Ya, jadi gini, kalau misalnya pakai var, itu kita mau ubah di sini bisa ya. Ini jadi 100 gitu misalnya. Ya. Nah, kalau yang B itu saya ubah jadi 200. Nah, ini nggak bisa yang ini. Ya, ini pasti error. Ya, kita coba run aja. Nah, ini ada tanda pentung ya. Val itu tidak bisa di reassign, maksudnya nilainya tidak bisa di set ulang gitu. Ini bikin error. Jadi ini saya hapus ya. Nah, ini baru bisa gitu. Yang A ini ke-update jadi 100, tapi yang B ini tetap ya. Ya karena tadi nggak bisa diubah dia. Ya, sekali dikasih 20 ya udah selamanya nilainya 20 gitu ya. Jadi ada dua macam apa deklarasi variabel ya. Itu yang pertama. Nah, ini kalau kita lihat sekilas itu mirip kayak Python ya. Tidak ada yang namanya tipe data ya, sekilas gitu ya. Python itu kan kita nggak perlu nyebutin ya tipe datanya integer atau float atau string ya. Nah, kalau di sini ya di Kotlin itu sebetulnya ada tipe data, cuman dia itu tipe datanya otomatis dikasihin sama Kotlinnya gitu. Misalnya di sini A itu kan kita isi angka 10 ya kan. Nah, angka 10 ini kan integer, otomatis A ini tipenya integer gitu loh. Tanpa kita tulis dia otomatis akan di-set sebagai integer. Jadi kalau A ini mau saya ganti pakai string ya, halo gini, ini error harusnya ya. Nah, mismatch nggak bisa. Kalau di Python kan ini bisa ya. Misalnya kita pertama kasih A itu integer, tapi terus kemudian kita ganti A itu jadi string dalamnya. Itu kalau di Python bisa ya. Tapi kalau di Kotlin itu nggak bisa ya. Ini. Jadi sebetulnya di Kotlin itu ada tipe data, cuman memang tidak perlu ditulis karena sudah otomatis. Kalau mau tetap ditulis bisa nggak? Bisa ya. Caranya tinggal taruh sini, tipenya integer. Nah, ini kayak gini. B itu tipenya misalnya float. Ini bisa, ini 20,5 itu misalnya. Ya. Seperti ini cara cara ngasih tipe data ya. Apa ini? Oh, floating point kasih F. Nah, ini seperti itu ya. Kalau mau ngasih tipe data itu kasih titik dua terus ditaruh di sini ya. Caranya begini. Tapi enggak pun juga nggak apa-apa karena dia bisa ngasih otomatis ya. Gitu. Dia bisa detect otomatis. Jadi enggak dikasih juga tetap bisa kok. Gitu ya. Oke. Itu tipe data terus var. Nah, kemudian berikutnya ini apa namanya? Convert ya, casting ya. Jadi kalau misalnya kita punya tipe data A ini kan tipenya integer ya. Kalau B ini tipenya itu double ya. Tapi mau diisi nilai dari A ya tinggal A titik tuh bla 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 ya. Ini bisa tuh double ya. Ini nah, ini bisa ya. Kita run kok lama. Ya, intinya begitu ya. Ini ya, kalau mau istilahnya casting ya. Casting itu mengubah sebuah tipe data ya ke tipe data lain ya. Jadi ini integer mau kita ubah ke double caranya begini. Kok lama sekali. Oh, baru bisa. Nah, ini di yang B ini kan 10-nya berubah jadi ada desimalnya ya. Karena saya convert ke double. Gitu. Ini kan istilahnya namanya casting ya. Gitu. Nah, kemudian ini val tadi sudah saya bahas ya. Val ini sudah saya bahas. Itu adalah variabel yang nilainya tidak bisa berubah ya. Gitu. Kemudian nah ini ada lagi ya. Jadi kalau kita deklarasi variabel ya, itu kan harus dikasih nilai ya. Harus dikasih nilai. Misalnya A ini sama dengan 10 ya. Nah, kalau di bahasa yang lain ya kayak Java atau C++ itu kita bisa cuma deklarasi misalnya integer A, udah itu selesai itu bisa ya. Nah, kalau di sini bisa nggak kita deklarasi variabel tapi tidak dikasih nilai gitu, kosongan ya. Jawabannya nggak bisa ya. Jadi kalau misalnya ada
contoh seperti ini ya, kita bikin A sama B ya, cuman bikin doang ya tanpa kita kasih nilai, itu error ya. Gitu, pasti error ya, nggak bisa. Tapi kalau di bahasa kayak Java itu bisa ya. Harusnya kan kalau di logika ini nggak error ya, karena kita bikin variabel tapi memang nggak kita pakai gitu loh. Kecuali kalau kita pakai ya, kita coba print A. Nah ini kalau ini error itu wajar karena kan A tidak ada isinya tapi kita coba print ya. Jadi kalau error wajar, tapi kalau tidak dipakai harusnya nggak error ya. Logikanya gitu. Tapi kalau di Kotlin aturannya ini nggak boleh ya. Kalau misalnya kalian mau bikin variabel yang tidak ada nilainya, itu harus dikasih tipe datanya ya. Misalnya integer, terus harus dikasih tanda tanya ya. Gitu. Nah, kayak gini harus dikasih tipe data plus tanda tanya. Tanda tanya artinya apa? Artinya variabel ini itu bisa berisi nilai null ya. Ini bisa berisi nilai null. Nah, ini bisa ya. Gitu. Ini bisa. Jadi kalau ini di run ya cuman warning aja. Tapi nggak error. Ini jalan ya ini ya. Tidak error ya. Gitu. Jadi kalau kita bikin variabel ada tanda tanya itu kita bisa kasih nilainya dia tuh null tuh bisa ya. Ini bisa dikasih nilai null. Kalau di run itu nggak error ya. Ini nggak error. Tapi kalau misalnya kita nggak kasih tanda tanya ya seperti ini, atau misalnya kita nggak kasih tipe datanya juga seperti ini. Nah, ini error ya. Nah, ini tidak bisa apa namanya? Berisi null ya. Itu harus dikasih tanda tanya di sini ya. Gitu. Ini baru bisa ya. Kayak gitu ya. Jadi perlu diingat bahwa sebuah variabel itu tidak bisa berisi null ya. Di Kotlin itu nggak bisa berisi null kecuali ada ini tanda tanya. Atau nggak usah dikasih tipe data ya, dia otomatis memang saya kurang tahu ini jadinya jadi tipe data apa ya. Tapi ini bisa sih. B ini nggak error ya. Gitu. Kayaknya jadi tipe data any ya. Harusnya defaultnya jadi any ya, seperti ini. Any itu kayak kalau di Java itu kayak objek ya, objek umum generik ya. Gitu. Itu soal variabel ya. Mungkin ada yang mau ditanyain dulu sebelum saya lanjut. Ini langsung kita kebut ya, variabel, statement control, looping ya, satu pertemuan langsung libas semua ini ya. Karena kalau di Alpro itu kan berapa pertemuan ya? Separuh semester kayaknya ya. Ya karena kalian sudah menguasai Alpro, ya, basic programming udah ngerti, jadi cepat aja nggak apa-apa ya. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Nggak Belum ada? ada. Oke, masih bisa ngikutin ya? Gampang ya? Eset. Mantap. Oke, kita lanjut ke statement control ya, if else ya. Oke, di sini if else itu juga standar ya. Kalau ini mirip kayak Java ya, persis kayak di Java ya. Misalnya mencari nilai terbesar ya. Gitu. Oke. Misalnya kita mau ngeprint angka yang paling besar ya. Ya tinggal ini aja pakai if terus tanda kurung ya. Kalau A itu lebih besar dari B, maka kita print ln gitu. Tapi kalau enggak ya kita print B ya, seperti ini. Itu kita akan dapat nilai yang paling besar ya. Gitu. Saya tuker, ya sama sebentar. Angkanya harusnya beda ya. 30 sama 100 deh misalnya sama 50. Outputnya 100. Nah gitu. Ini standar ya. Kalau dibandingin Java ini sama persis ya. Kalau Python beda ya. Kalau Python kan dia nggak pakai kurung ya. Pakainya kan ini titik dua kayak gini. Itu doang bedanya ya. Sama kalau di sini pakainya kurung kurawal ya. Jadi bloknya if itu pokoknya dari pembuka sampai penutup di sini itu kita masukin source code-nya di sini ya. Kemudian ini else. Kalau mau ada else if ya tinggal else if kayak gini ya. Kalau misalnya ada variabel C itu misalnya ya tinggal ditambahin seperti ini ya, ini baru else gini
ya. Ini untuk statement control, ya. Saya rasa nggak ada masalah kalau ini, ya. Oh, mungkin ini ya, kalau di Java atau C++ itu ada sintaks namanya switch, ya. Namanya switch. Kalau di sini itu namanya when, ya. Fungsinya sama, ya. Fungsinya sama. Jadi kalau di sini pakainya namanya when, ya kita masukin argumennya, ya. Terus kemudian di sini ada case-nya ya. Biasanya kan kalau di Java itu kan pakainya case 1.2, case 2, case 3 gitu kan. Nah, kalau di sini langsung masukin aja angkanya. Misalnya 1 ya. Kalau 1 mau ngapain gitu. Nah, di sini mau ngeprint 1 ya. Kalau 2 mau ngapain ya. 2, 3 ya 3 gitu. Seperti itu. Nah, kalau bukan semuanya, ya tinggal taruh aja di bagian else ini ya. Ini kalau mau dikasih kurung kurawal juga bisa ya. Jadi kalau misalnya apa namanya source code-nya panjang, ya bisa dikasih kurung kurawal seperti ini ya. Tapi kalau cuma satu baris ya gini aja. Ya. Nih. Angka tidak diketahui ya. Oke, misalnya saya masukin A-nya itu 2 itu misalnya ya. Jadi harusnya ke print 2, nah seperti ini ya. Kalau masukin 5, nah angka tidak diketahui karena nggak ada angka 5 di sini ya. Gitu. Ini sama kayak switch case, cuman lebih ringkas ya. Gitu. Nah, switch case itu bentuknya seperti ini ya. Di Java ya kayak gini. Lebih panjang kan? Ya, yang ini lebih ringkas. Oke. Nah, berikutnya adalah looping. Nah, kalau ini agak sedikit berbeda ya dibandingin dengan Java. Kalau Java itu kan formatnya seperti ini ya, integer i sama dengan 0, i kurang dari a gitu misalnya, i plus plus terus baru ditulis kayak gini kan dalamnya. Nah, kalau apa namanya di Kotlin itu lebih lebih ringkas ya for i in 0 titik titik a gitu misalnya ya. Saya print i ya. Nah, ini keluar outputnya ya. A-nya ini 5 ya. Jadi ngeprintnya 0 sampai si A. Nah, kalau A-nya 5 ya apa namanya? Ikut masuk ya. Kalau biasanya kan kalau di Python itu kan range itu kan nggak sampai sini ya. Misalnya A-nya itu 5, maka dia ngeprintnya sampai 4 kan di Python. Nah, kalau mau kayak gitu gimana ya? Tinggal dikurang 1 aja ya. Gitu. Nah, jadi sampai 4 nah, kayak gini ya. Seperti itu. Ya, ini kalau mau diganti-ganti boleh ya. Oke. Kemudian ini kalau dibalik bisa langsung nggak ya? Kita coba. Kayaknya bisa. Oh, nggak bisa ternyata. Step min 1. Nggak bisa. Stepnya harus positif. 0. Kita coba. Kalau di gram lo ini bisa ya. 10, 1. Loh, kok nggak mau? Harusnya bisa. Sementara apa di sini di Kotlin langnya nggak mau ya. Tapi setahu saya kalau di Android bisa ya. Dia bisa menyesuaikan otomatis. Jadi kalau dari kecil ke besar atau besar ke kecil itu bisa otomatis ya. Cuman ini kok saya print tidak keluar ya. Atau ada update mungkin ya nggak apa-apa. Anggap saja bisa dulu ya. Nanti dicoba di Android ya harusnya sih bisa ya. Mungkin beda ini ya, beda compiler ini ya. Saya nggak tahu di sini JVM-nya sama di Android mungkin beda. Print A bukan ya Pak. Kalau yang di ini
Ini kan soalnya ini A, ini karena ininya A, ya. Kalau saya kan ininya I, ini juga I. Jadi bukan karena A-nya sih, gitu. A-nya ini nggak kepake ya. Ini saya kayak gini doang, ya. Oke. Harusnya eh, bisa. Nah, tapi ini nggak keluar ya. Atau coba ya, Kotlin loop descending atau ada yang berubah ya mungkin ya. Oh, pakai ini. Down to sekarang ya. Nggak bisa pakai ini lagi. Oh iya, harus pakai ini ya katanya. Nggak bisa pakai titik-titik ya. Dulu tuh waktu karena saya bikin ini kan saya coba pasti kan. Dan itu bisa ya. Kalau sekarang nggak bisa, harus pakai ini ternyata tadi ya. Oke, ya sudah. Nggak apa-apa. Berarti kalau pakai tadi variabel A sama dengan 5, berarti ini A titik-titik 0 titik-titik down to ya. Nah ini baru bisa, harusnya pakai ini ternyata. Oke, berarti yang ini sudah obsolete. Nanti saya perbarui kalau gitu ya. Oke. Oh ya, kalau mau ganti stepnya bisa ya. Jadi kalau misalnya ini agak stepnya agak panjang, misalnya 0 sampai sampai 100, ini kan naiknya kan satu-satu ya. 0, 1, 2, 3, naiknya satu. Kalau mau naiknya 3 gitu bisa nggak? Bisa ya. Pakai step 3 ya. Jadi 0, 3, 6, 9 ya. Kayak gini ya. Gitu. Bisa diatur di bagian ini ya. Itu untuk for ya. Sintaksnya memang agak lain ya. Nah, kalau untuk while itu sintaksnya sama ya. While ini sintaksnya sama karena dia bentuknya kan kondisi ya. Jadi while selama i masih kurang dari a ya, i-nya itu harus kita bikin di sini ya. Oh, i plus plus ya, kita print. Nah, ini kalau pakai while seperti ini ya. Gitu. Terus selain while ada juga do while ya. Bedanya while sama do while apa sih? Ya kalau misalnya ternyata misalnya nih i-nya ini saya set 5 ya. Terus kita print bandingin dengan yang dual ya. Dual kondisinya sama selama i kurang dari a ya. Ini dalamnya juga sama persis. Nah, kalau ini saya kasih penanda deh. Ini while ya. It's loh. Yang ini do ya. Loh apa ini? Hmm. Oh, lupa ini. Nah, oh, sorry. Petiknya ini. Nah, yang while itu nggak keluar ya karena while itu pengecekannya di awal ya di awal itu dicek apakah i kurang dari a ya apakah i kurang dari a kan jawabannya enggak maka ini enggak dijalankan tapi kalau yang do itu kan pengecekannya di akhir ya jadi dia akan dijalankan dulu satu kali kemudian baru di print baru dicek ya apakah i kurang dari a ya tapi sempat dijalankan satu kali dulu ya makanya yang do keluar outputnya 5 ya. Nah, kemudian untuk catatan ya. Nah, ini petik ya. Petik satu sama petik dua itu berbeda ya. Sama kayak di Java ya. Jadi kalau kebiasaan pakai Python itu petik satu sama dua kan sama ya fungsinya. Tapi kalau di sini berbeda ya. Kalau untuk string ya harus pakai petik dua ya. Ini. Tadi saya salah pakai petik satu ya. Di sini harus pakai petik dua ya. Kayak gini. Gitu. Oke. Itu untuk looping ya.
Kemudian kalau mau pakai break juga bisa ya, itu untuk memberhentikan looping ya, menghentikan looping ya pakai break ya, atau kalau mau lanjut bisa pakai continue ya, itu bisa juga ya. Jadi kalau di tengah-tengah misalnya ada kita bikin 0 sampai 100, tapi kita mau stop di misalnya ketika I-nya sama dengan 50 itu mau kita break ya. Itu bisa ya. Gitu. Jadi nanti ketika I-nya tuh 50 itu di print terus dia break ya. Nah, jadi hanya sampai 50 aja ya. Terus kalau continue gimana? Kalau continue tuh skip ya dia ya. Jadi kalau mau kelihatan sih ini taruh belakang ya. Jadi kalau I-nya 50 dia nggak akan di print ya. Itu kalau pakai continue. Jadi ketika I-nya 50 dia nggak akan jalankan source code di bawahnya tapi langsung ke iterasi berikutnya yaitu 51 ya. Kita lihat nanti 50-nya nggak ada ini. Nah, jadi habis dari 49 ini langsung 51 ya. Kenapa? Karena ketika I-nya itu 50, dia skip ya. Continue itu kayak skip ya. Skip iterasi. Jadi masuk ke iterasi berikutnya. Ceritanya gitu. Oke. Kemudian ini kalau mau apa namanya? Ngebreak tapi misalnya loopnya tuh bertingkat ya, ada 5 tingkat loop gitu. Kita mau memberhentikan loop yang tingkat kedua itu misalnya, itu bisa dikasih teks seperti ini ya. Ya cuman ini jarang dipakai sih ya, karena terlalu ribet ya. Dan orang juga looping looping 2 ini pun juga sudah jarang dipakai gitu loh, apalagi looping 3 dan seterusnya ya, karena secara algoritma kan jelek ya. Gitu. Looping 2 itu udah jelek ya. Jadi sebisa mungkin dihindari. Tapi kalau terpaksa mau pakai dan misalnya dari looping tingkat ketiga itu mau berhentiin looping yang tingkat paling luar yang atas itu bisa pakai seperti ini ya gitu. Oke, oh sudah habis ternyata. Ini kalau kalian nanti mau coba-coba ya buat latihan itu kalian bisa apa namanya eh, ini apa namanya coba bikin deret Fibonacci ya di sini ya pakai Kotlin ya. Fibonacci itu kan dia campuran antara looping dan apa namanya statement control ya, if else ya. Itu buat latihan bisa coba-coba ya gitu. Atau kalau mau bikin pakai fungsi rekursif itu juga bisa ya. Mau belajar bikin fungsi rekursif di sini boleh ya gitu. Ada yang mau ditanya dulu sampai di sini? Untuk hari ini materinya tentang ini ya. Apa tadi? Variabel mana tadi? Ya, variabel sama statement control sama loop. Minggu depan masih tentang Kotlin ya. Kita belajar ke struktur data yang lebih kompleks ya. Ada array, function, terus class ya gitu. Karena kan bikin aplikasi Android ini kan basisnya OOP ya. Jadi kalian harus paling nggak sampai ke kelas dulu ya, kelas dalam Kotlin. Ya, kelasnya sendiri ada macam-macam soalnya. Ya, itu harus dikuasai dulu baru bisa masuk ke sini ya. Gitu. Oh iya, sebentar. Tadi kayaknya saya tugasnya tuh ada yang keliru komponennya ya. Sebenarnya komponennya ada satu lagi ya. Tapi kayaknya saya salah. Jadi nanti mulai pertemuan ketiga waktu sudah masuk Android, itu nanti kalian silahkan kerjakan latihan mandirinya ini ya. Nah ini, oh bentar. Pertemuan 4 sorry. Mulai pertemuan 4 itu latihan mandirinya silahkan dikerjakan ya di paling akhir ini. Nah kayak gini nih. Terus kalian silahkan upload di Git ya. Boleh pakai GitHub ya atau yang lain juga boleh ya. Pokoknya repository gitu. Nanti struktur foldernya akan saya jelaskan di Moodle ya. Moodle-nya belum saya bikin ya. Nanti mungkin nanti malam
ya. Nanti saya kasih linknya buat join di Telegram ya, gitu. Jadi nanti mulai pertemuan 4 itu silahkan dikerjakan terus di push di Git kalian ya. Itu apa namanya untuk latihan ya. Jadi paling enggak kalian tuh nyoba gitu loh untuk memastikan saya memastikan kalian nyoba ya ngerjain di sini ya, karena kan ini online ya. Jadi saya nggak tahu kalian kalau nyobain sekarang kan susah ya, nggak mungkin ya. Jadi nggak harus waktu kuliah, tapi di luar jam kuliah itu paling nggak kalian nyobain ya supaya paham. Nanti hasilnya silahkan dikumpul di sini ya. Itu mulai pertemuan 4 ya, yang minggu ini belum ya. Karena minggu ini kita belum bikin sampai pertemuan 3 belum bikin project Android. Jadi nyobanya kan ini kan masih online ya. Masih dipakai toolsnya yang play.kotlin ini. Jadi ini nggak mungkin di push di GitHub kan. Karena bukan bukan project kan ini gitu. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Tugas pertemuan 4 masih Kotlin tadi ya, Pak? Iya, masih Kotlin. Pertemuan 4 itu sudah masuk Android ya. Antarmuka Android ya, pertemuan 4. Tapi bahasanya ini nggak pakai, ini belum nyentuh backend sih, jadi nggak pakai Kotlin ya. Ini isinya kayak gini-gini, XML ya, buat bikin layout gitu. Nah, ini nanti cara-cara bikin layoutnya gitu ya. Tadi kayaknya suruh bikin halaman login kan. Nah, tapi masih pertemuan 4 ya, santai aja, masih lama. Oh iya, mungkin yang perlu kalian siapkan dari sekarang adalah ini install Android Studio ya. Meskipun belum kita pakai, tapi silahkan di install ya. Kalian ketikkan aja Android Studio, terus buka aja yang paling atas. Ini, bukan ini, Ding. Ini bukan buat download ya. Nah, ini download ini. Nah, ini. Download Android Studio. Android Studio yang sekarang ini sudah satu paket sama JDK ya. Kalau dulu kan installnya sendiri-sendiri ya, terpisah. Kalau sekarang sudah jadi satu. Jadi cukup satu ini doang installernya. Kemudian diinstal aja, selesai ya. Gitu. Nah, tapi jangan lupa kalau bagi yang belum install Java ya, JDK ini ya. JDK-nya juga harus diinstal ya. Ambil aja yang paling baru ya, yang ini Java SE Development Kit ya, versi yang paling baru. Ini sesuaikan dengan OS kalian ya, Linux, Mac atau Windows ya. Dua itu doang. Lalu apa lagi ya? Oh, device Android ya. Device Android juga silahkan disiapkan. Kemudian apa namanya? Jangan lupa di unlock ya untuk developer mode-nya. Jadi kalau misalnya kalian pakai apa misalnya Xiaomi unlock developer option. Nah ini. Karena setiap device itu beda-beda caranya ya untuk nge-unlock developer option ya. Jadi silahkan kalian pakainya HP merek apa ya. Terus kalian cari aja di Google ini ya, unlock developer option ya. Diganti ini nama nama ininya, nama merek HP-nya. Gitu. Ini langkah-langkahnya. Gitu. Itu aja yang perlu disiapin. Kalau pakai emulator bisa nggak? Bisa aja, tapi emulator itu terlalu berat ya. Jadi kalian buka emulatornya sekarang, ya kalian start itu nanti baru jalan tuh mungkin 10 menitan ya. Karena emulator Android terus terang agak jelek memang ya. Saya nggak rekomendasikan, lebih rekomendasikan pakai device langsung ya, lebih lancar soalnya. Gitu. Nanti kelamaan ngetesnya. Dan gitu kan emulator juga ada keterbatasan ya. Kalau kalian mau ngetes apa namanya motion sensor atau kamera kan nggak bisa ya, harus pakai device beneran ya. Gitu. Jadi harus sedia apa namanya device Android ya.
Kalau nggak punya HP Android, ya punyanya iPhone gimana? Ya iPhone-nya dijual ya, beli Android pasti cukup ya. Kalau kebalikannya nggak bisa kan? Kalian jual Android kan buat beli iPhone nggak bisa, tapi kalau dibalik bisa ya. Jadi nggak masalah kan? Gitu. Itu kalau kalian ngambilnya pemrograman yang iOS, ya itu kalau kalian punya Android nggak gimana, nggak punya iPhone gitu, itu nggak bisa ya dijual ganti iPhone. Harus modal dikit. Ya, gitu. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Pak, ya gimana? kalau kuisis itu setiap 2 kali pertemuan apa gimana ya, Pak? Apa? Kuis. Ya, Kuisnya tiap pertemuan. Tiap pertemuan. software IMS ya, Pak. Kenapa? Pakai LMS ya, Pak. Iya, pakai LMS. Iya, betul. Nanti saya bukanya seminggu ya setelah pertemuannya. Jadi misalnya hari ini kan kita pertemuan pertama nih. Nah, nanti malamnya langsung saya buka ya. Saya buka sampai hari Minggu ya. Jadi bisa dikerjakan selama sampai seminggu ini. Diambil terbaik dari 3 kali maksimal percobaan ya. Jadi kalau kalian nyoba sekali jelek bisa coba lagi ya. Pokoknya sampai 3 kali ya. Kalau 3 kali masih jelek ya nasib ya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Pak mau tanya Pak, Hmm. ada pakai JDBC juga nggak ya Pak? Apa? JDBC. Enggak, Iya. enggak pakai itu. Itu kan Oh iya. Jadi nggak pakai database skala gitu nggak ya Pak? oh pakai, tapi database-nya bukan JDBC. Kalau di Android itu pakainya SQLite namanya. Oh iya. Oke Pak. Jadi kalau JDBC itu kan dia ya database khusus ya. Ya biasanya diinstalnya kan di komputer atau server ya. Tapi kalau di Android itu dia nggak bisa dipasang JDBC, tapi dia udah ada bawaannya namanya SQLite ya ini. SQLite. Nah, ini juga buatan JetBrains ya. SQLite sudah ada di dalamnya. Ini juga pakai query-query gitu, select bintang from bla 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 itu ya. Ini. Itu. Ini yang kalau ini database yang lokal ya. Nanti kalau yang online itu malah lebih banyak pilihannya, tapi saya pilih pakai Firebase ya. Ini untuk yang online. Ini punyanya Google. Jadi integrasinya lebih mudah ya. Ini Firebase. Karena Android itu kan HP-nya kan sudah pasti connect ke internet ya. HP Android ya. Asumsinya begitu, meskipun ya mungkin ada yang nggak langganan pakai data, tapi secara normalnya kan harusnya ada koneksi internet. Jadi data-data itu mestinya disimpannya di cloud. Ya. Beda dengan laptop ya. Laptop itu kan tidak selalu terhubung ke internet. Ya. Jadi database-nya kalau di komputer ya kebanyakan pakainya lokal ya. Aplikasi-aplikasi yang basisnya desktop itu database-nya lokal. Ya. Tapi kalau Android itu database-nya biasanya sih selalu cloud. Jadi nanti saya akan lebih banyak pakai yang ini. Yang lokal tetap dipakai ya SQLite tadi, cuman hanya untuk nyimpen data tertentu aja. Ya. Oh, ini sampai ada komparasinya ya Firebase versus SQLite. Memang ada 2 ini database-nya. Ya ini yang saya ajarin nanti. Gitu. Itu database-nya. Itu masih lama sih itu pertemuan setelah UTS. Ini database. Nah, ini SQLite nih, pertemuan 10 ya. Yang Firebase pertemuan 11. Ada lagi yang lebih ringan, itu namanya set difference ya, itu nih pertemuan 9. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Tidak ada? Oke, ya sudah kalau tidak ada, kelas kita berarti sampai di sini ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Nanti kalau apa namanya LMS-nya udah saya bikin, saya kabarin di grup ya.
Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi. Saya tutup kelasnya. Terima kasih, Pak.